tantangannya jualan jersey original gitu di waktu yang selama itu gitu? Menurut saya sih selama 16 tahun saya ngerasa tantangan terbesar di jersey itu justru bukan jualnya, tapi Oke. nyari barangnya. Nyari Itu barangnya. tantangan paling susah Oke, sebenarnya. oke. Oke, kawan kelambi, Mas Gedi dari Magnifico Kids akan memilih 3 jersey favoritnya nih. 3 jersey non MU dan 3 jersey Manchester United. Silakan Oke. diceritakan. Pertama untuk yang non MU ya, ini saya senang banget sama Fiorentina. Ini tahun 9899 kalau nggak salah. Waduh, baru lahir Ya. saya. Ini sponsor Nintendo-nya Emboss bahannya. Jadi ini sebenarnya baju match isunya Tarozzi. Tapi emang nameset-nya saya ganti jadi nameset Batistuta karena emang kayaknya kalau punya baju ini tuh harus Batistuta nggak sih iya, gitu. iya, Udah ikoniknya tuh Batistuta gitu. Jadi memang yang membedakan si sponsornya ini bahannya Emboss. Jadi benar-benar yang emang pemain tuh kayak gini begitu pakainya gitu. Bahan-bahan kayak gini tuh sangat 90-an banget dan Iya, udah 90-an nggak bisa banget. ditemuin Iya sekarang sih. ya. Ini yang paling ikonik itu si ini nih, si polkadot di lengannya ini gitu. Batistuta banget deh pokoknya gitu. Oke. Fiorentina 98 Yes. 99 ya. Yes, betul Batistuta. Nah, yang kedua dari non MU. Yang kedua dari non MU, nih favorit saya. Nah, ini. AC Milan Centenary tahun 99 2000. 99 2000. Iya, seingat saya nih di waktu itu Milan tuh di Serie A cuma pakai 3 pertandingan deh gitu. Untuk baju ini ya, cuma 3 pertandingan kalau nggak salah di Serie A. Nah ini ya dulu sih sellernya bilang ini match isunya Andriy Shevchenko gitu, karena memang dari secara spesifikasi ya memang ini benar-benar prepared for professional game gitu. Ini juga dulu ada tanda tangannya tapi udah pudar sih. Ini tanda tangannya dapat pas Milan Glory. Ngejar sendiri. Iya, jadi Shevchenko waktu itu kan datang acara Milan Glory kan tahun 2011 kalau nggak salah. Nah ini dapat tanda tangannya tapi udah pudar. Oke, sorry tadi 3 pertandingan doang. Ini khusus Centenary berarti ada jersey regulernya sendiri ya? Ada yang di atas nih. Ini tahun 9900 musimnya ini nih bajunya. Oh, regulernya ini tapi versi jadi Centenary-nya si garis-garis hitam merahnya tuh ini lebih kecil. Kalau yang itu lebih besar. Mungkin mengikuti Milan-Milan zaman awal kebentukan ya. Betul. Oke, iya. Ada 2 versi. Oke. Gitu. Pertama Fiorentina, kedua Milan, yang ketiga rivalnya. Oke, rivalnya. Ya. Ini saya suka banget baju ini karena modelnya. Oke. Ya, modelnya soalnya kalau ini anak jersey bilang ini intersisik. Oh, intersisik. Karena memang bahannya tuh. Oke. Di sampingnya tuh kayak sisik ular gitu. Nah, Inter kan emang logonya kan ular kan. Jadi ini ada kayak di sampingnya ada sisik ular tuh yang bikin baju ini tuh ikonik banget gitu. Oh, malah baru lihat nih di bagian pinggangnya ya. Iya. Ini di replicate ke jersey Inter yang akhir-akhir ini musim berapa ya? Oh iya, iya betul itu. Mungkin terinspirasi dari sini juga kali ya. ya. Mungkin kemungkinan sih inspirasi dari sini juga sih. Ngambil elemen dari jersey lawasnya. Ini tahun berapa? Ini tahun 2001-2002. Oh, 2001-2002. Iya. Ini namesetnya Adriano karena memang Adriano sempat main di musim ini. Oke. Gitu. Kuningnya ini sih manis ya. Yes. Nih favorit banget lah sisik. Iya. Oke, Fiorentina, Milan, Inter. Iya. Dan sekarang mungkin jersey MU favoritnya karena Mas Gedi fans MU banget nih. Yang paling pertama kali saya jatuh cinta yang tadi saya bilang tadi sih. Ini sebenarnya dipakainya 2 musim, 2007-2008 sama 2008-2009. 2 musim. Ya, tapi ini untuk yang nameset warna putih, ini tuh 2008-2009. Gitu. Jadi waktu itu Ronaldo golin lawan Porto yang akhirnya itu pertama kali jadi Puskás Award. Oke. Iya. Puskás Award itu pertama dari Ronaldo. Ronaldo, iya. Ini tuh dulu tuh masih zamannya jersey itu dipakai 2 musim ya? Iya, 2 musim. Dulu kebanyakan kan jersey kan home-nya 2 musim kan. Iya. Nah, ini terakhir kali MU pakai jersey 2 musim berturut-turut ini. Oh, abis itu setelah itu udah setiap musim kan ganti. Yang chevron itu ya? Ya, yang Victory, yang ada hitamnya. Ya, betul. Oke. Iya sih, gitu. itu udah nggak di double musim lagi udah ya? Nggak, setelah itu udah nggak. Selalu tiap musim ganti home-nya. Gitu. Okay. Ya, menurut Mas Gedi nih, enakan tim itu ganti jersey 2 tahun sekali apa setahun sekali dari POV Collector? Kalau dari POV saya sih sebenarnya untuk saat ini ya, mending. Jadi gini, dulu waktu saya 2010 kaget sih karena biasanya kan 2 musim gitu. Iya, biasa 2 musim. Ya mungkin kalau dulu mikirnya kayak ngapain sih tiap musim ganti gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan mungkin tren fashion 15 tahun yang lalu sama sekarang beda gitu. Kalau kita sekarang ekspektasinya udah bosan gitu, pengen cepet ganti nggak sih gitu.
kayaknya ntar kalau misalnya dipakai lagi nggak fresh gitu ya. Iya, Aha. mungkin kalau 15 tahun lalu orang beli jersey karena dia suka sama timnya. Tapi kalau sekarang kan udah jadi tren fashion juga Udah jadi gitu. tren Jadi fashion. kayaknya nggak pas kalau 2 tahun sekali Iya, gitu digantinya. benar-benar. Mending setahun sekali nggak apa-apa gitu. Terus kan apparel juga pengennya jualan terus kan. Benar, ya apalagi juga pasti nyari untung lah. Iya, nyari untung. Dia nggak mau nunggu sampai 2 tahun lagi Benar, baru benar. ada rilisan Iya, baru benar, dan benar. dapat cuannya kan. Iya, benar. Oke, ini MU yang pertama. Iya. 2007-2008 Ronaldo long sleeve nih. Ya. Berikutnya. Zaman kolektor banget sih. Long sleeve ini. Oke, yang kedua Oke, berarti berikutnya MU tahun nih. Oh, ini. Ini sebenarnya momen di mana MU raih treble winner. Treble. Ini MU ini dipakai 2 musim juga. Tahun 98-99 sama 99-2000. Jadi sebutannya 98-2000 ya. 98-2000 gitu. Tapi karena ini patch yang gold, berarti ini di musim kedua dipakainya di 99-2000 yang berarti. 98-99 dia juara ya. Ya, betul. Tapi dua-duanya MU juara Liga Inggris gitu. Oh. Jadi selama pakai baju ini ya udah pasti juara gitu. Tapi ada bedanya nggak sih detail dari 2 musim itu? Ada sih, ada perbedaan sedikit tapi nggak banyak sih. Jadi secara detail kurang lebih sama, tapi mungkin kalau kolektor pasti paham ada perbedaan tapi minor lah antara 98-99 dan 99-2000 gitu. Ini masih BNWT ya? Ya, ini masih baru. Gimana sih ngerawat BNWT-nya nih biar tag-nya kan dari kertas ya? Biar awet. Iya, justru sebenarnya kalau musim-musim tahun 90-an enak sih ngerawatnya nggak susah gitu. Karena dia nggak perlu disimpan di suhu yang dingin gitu kan. Karena dia udah semuanya sablonnya serba velvet gitu. Jadi awet gitu. Nah, kalau untuk masalah pack sih biasanya saya bungkus kalau pack ya. Kalau udah terlalu tua bajunya gitu, misalnya baju 90-an, 2000-an, kalau BNWT pasti saya bungkus tagnya supaya menjaga aja sih. Kertas kan ya umur rapuh juga ya. Benar. Oke deh. Gitu. Biasa sih. Ini berarti jersey umurnya 20 hampir 30 tahun ya. Iya, benar. 28 tahun masih BNWT. Benar. Udah masih menuju sama 30 tahun ya, dulu benar. dirilis sama Umbro. Iya. Oke. Nah, ini dulu dapatnya apakah dari seller lokal sesama seller atau hunting di luar negeri? Kalau ini itu saya hunting di luar negeri. Saya dapat barangnya dari Thailand. Oh, dari Thailand. Jadi sebenarnya lucu sih, waktu itu ini saya beli dari Thailand, terus baju ini laku ke customer saya. Salah satu langganan lah gitu. Terus tiba-tiba dia bosen. Akhirnya dijual lagi ke saya. Balik lagi nih baju ke saya. Ada klausa buyback-nya nggak? Sebenarnya nggak ada klausanya, tapi kayak udah om saya balikin ke om aja. Saya pengen upgrade gitu dari baju replika ke baju player version gitu. Jadi akhirnya dijual balik ke saya. Oh ya nggak apa-apa. Karena saya suka bajunya, jadi saya beli balik. Gitu. Nah, kalau dalam case beli balik itu, ada nggak sih perbedaan harga? Atau ya dari pembelinya Mas Gedi dulu tuh, ya udah samain aja sama harga belinya dulu? Enggak, biasanya gini, saya udah disclaimer dari depan. Saya bilang bahwa saya pedagang, jadi mungkin saya pasti nyari untung lah gitu. Betul. Sama aja kayak Mas jual mobil gitu kan, kalau jual mobil sendiri 200 juta dapat nih gitu. Tapi kalau jual ke pedagang mobil, mungkin kan ya 180, 150 lah paling rendah kan gitu. Ya, saya disclaimer dari awal, saya bilang saya pedagang, jadi mungkin harganya saya ambilnya agak underprice gitu. Iya sih. Barulah, oke, nanti ketemu lah harganya gitu. Oke. Ini jersey gitu. 2, kita masuk ke jersey ketiga. Ini jersey terakhir, ini paling favorit di rumah saya. Ini ada Old Trafford-nya ya? Iya. Oke. Ini match issue-nya Gary Pallister. Oke, Gary Pallister. Tahun berapa ini? Ini dipakai 2 musim juga, tahun 94-96. Oh, 94-96. Ya. Gitu. Ada cerita apa di balik jersey ini? Jadi ini kan player version ya. Maksudnya ini match issue-nya Pallister. Jadi kalau pemain itu aslinya namesetnya dijahit gini, Mas. Oh, langsung dijahit ke kainnya. Langsung dijahit ke kainnya. Gitu. Terus memang untuk lengan panjang ini nggak keluar replikanya gitu. Jadi tidak dijual bebas. Jadi kalau yang nemu lengan panjang udah pasti itu buat pemain ya? Iya, betul. Oke. Untuk kayak gini ya secara harga market sih biasanya udah 3 digit semua sih. Untuk yang MU 90-an lengan panjang gitu ya. Lengan panjang ya. Iya. Ya ini saya suka juga sih desainnya, maksudnya Old Trafford itu kayak satu bidang di bagian depan gitu loh. Ini saya suka banget soalnya memang secara apa ya, ada watermark Old Trafford-nya gitu, yang bikin keren. Oke. Nah, untuk jersey-jersey yang punya nilai historis gini, pernah nggak sih dipakai gitu? Jadi selama 16 tahun saya koleksi jersey itu, saya bisa dibilang
hampir nggak pernah saya pakai bajunya. Oke. Iya. Jadi saya beli bener-bener murni karena buat koleksi aja. Buat koleksi aja. Koleksi taruh di lemari, post di sosmed udah gitu. Ya udah taruh di lemari aja udah nggak pernah saya pakai gitu. Kalaupun saya pakai biasanya saya cari aja apa ya buat nobar yang nggak usah yang heboh-heboh lah, yang murah aja gitu. Buat nobar, buat kumpul-kumpul. Iya, takutnya kan gitu ya. kena abu rokok, sakit hati kan gitu. Cipratan kuah. Iya, bahkan kalau main bola yang paling murah, yang paling jelek aja lah gitu. Yang penting buat fotonya ya. Iya, kecuali kalau lagi gathering gitu ya, gathering sama komunitas. Iya, nah baru ya bolehlah saya pakai yang agak bagus gitu ya. Tapi paling juga pakai 5 menit doang buat foto. Iya, ganti lagi. Iya bener. Kata itu jadi ke semua kolektor ya. Bener. Oke, kawan kelambi, Mas Gedi udah ngasih tahu kita 3 jersey favoritnya dari non MU. Tadi ada Fiorentina, Milan, dan Inter, dan 3 jersey MU favoritnya. Nah, kembali lagi ya buat teman-teman yang mau mampir ke store Magnifico Kids, boleh di daerah BSD. Cari aja di Google Maps, udah ada ya. Udah ada di Google Maps tuh. Oke, thank you kawan kelambi udah lihat store visit kali ini. Sampai jumpa di konten Kelambi Bola berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.